Halo sahabat-sahabat, mari kita mulai dengan tutorial pertama, yaitu mengubah kelinci menjadi bebek dan juga bebek menjadi kelinci. Pada saat ingin mempraktikkan sulap ini, jika kamu ingin menggunakan binatang kelinci ataupun bebek yang sebenarnya, maka kamu wajib mampu memerintah si bebek atau si kelinci hingga taat. Jika tidak, sangat mungkin akan membuat kegaduhan pada saat kamu mempraktikkan sulap ini, terutama pada saat kamu membuat pertunjukan, show, komersial ataupun gratis. Jika kamu tidak sukses membuat si kelinci atau si bebek ini taat, sangat mungkin pada saat kamu menyuruh si kelinci masuk dan pada saat kamu membuka lagi pintunya, itu sangat mungkin tetap si kelinci yang keluar, ya, karena kamu tidak mampu memerintah si kelinci dengan baik dan benar. Namun jika kamu mampu memerintah si kelinci dengan benar, saya tidak mengajarkan cara memerintah kelinci sini karena saya bukan pelatih hewan. Yang jelas kamu perlu belajar cara memerintah kelinci dan bebek secara benar, cara memerintah satwa secara benar sebelum kamu boleh mempraktikkan trik ini. Persiapan yang harus kamu lakukan yaitu kamu harus mempersiapkan satu panggung yang ada lubangnya. Lubang itu bisa berbentuk persegi 4, bisa berbentuk lingkaran, itu terserah kamu. Namun yang jelas lubang itu wajib mampu menampung si kelinci atau si bebek, atau jika kemudian lubang itu ingin digunakan supaya manusia mampu masuk, maka sangat perlu dipastikan lubang itu muat lebih jika mungkin, supaya pada saat masuk nanti si manusia ataupun si bebek atau kelinci itu tidak kesulitan tidak muat atau hal-hal yang sejenisnya begitu. Pada panggung dibuat lubang seperti itu, yang lubang itu mudah dibuka dan ditutup. Nah, pada lubang itu bisa dibuat tangga, atau jika itu adalah hewan, satwa yang ingin kamu bawa dari atas ke bawah, maka sangat dianjurkan lubang itu dibuat supaya si satwa yang ingin dibawa ke bawah itu tidak sulit dibawa ke bawah. Sesudah diperintah, si satwa itu menuju lubang, dan kemudian lubang itu ya entah secara mekanis dikerek ke bawah ataupun paduan dengan mesin. Jadi pada saat si bebek atau si kelinci sudah tiba pada lubang itu, kemudian penutup lubang itu ditarik ke bawah dengan mesin ataupun ini yang berangsur-angsur turun. Jadi jangan langsung turun ke bawah, jangan berangsur-angsur. Jadi begitu bebeknya ada di atas lubang itu, kemudian dikerek pelan-pelan, ya kan, ke bawah, hingga kemudian si bebek ini bisa kita ambil, kita ganti dengan kelinci, atau jika kelinci yang pertama kali masuk, maka kelinci ini bisa kita gantikan dengan bebek. Perlu diketahui bahwa di atas lubang itu, ya kan, penutupnya itu warna penutupnya itu harus sama dengan warna karpet yang menutupi lantai panggung. Ini supaya apa? Ini supaya penonton tidak langsung curiga bahwa si bebek atau kelincinya akan dikerek ke bawah, ya kan? Dengan begitu, ya walaupun seperti kita tahu bahwa sulap itu adalah sebuah rekayasa, ya dengan adanya hal-hal seperti ini
bagian yang menutupi lubang itu sama dengan warna karpet, ya kan? Maka akan lebih seru. Jadi tidak begitu saja dengan gampang itu penonton akan langsung mengetahui, oh itu dia lubangnya, oh caranya seperti ini atau seperti itu. Jadi sangat mungkin ini akan menaikkan minat pihak lain menonton sulap kamu. Nah, usai lubang ini dibuat karekan mekanis ataupun ya gabungan mekanis dengan mesin hingga lubang ini mampu turun pelan-pelan berangsur-angsur, kamu perlu membuat kotak kotak persegi panjang berbentuk balok ataupun bentuk kubus, itu terserah kamu. Namun ukuran balok ini wajib menutupi lubang itu, dan masih ada ruang cukup supaya bebek, kelinci ataupun manusia yang akan diubah atau yang akan diubah itu, ya kan, masih mampu bergerak secara luasa. Jadi jika lubang ini dikerek dengan mesin, karena mungkin satwa sulit diharapkan mampu membuka sendiri lubang, ya kan? Jika dikerek dengan mesin, maka nantinya jika kemudian satwa digantikan manusia bisa berdiri pada atas lubang itu dan kemudian dikerek turun pada mesin. Dan juga hal lain yang perlu diperhatikan yaitu kekuatan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan pada panggung itu harus cukup mampu mendukung manusia yang berdiri di atasnya, ya kan? Pada lubang yang akan dikerek ke bawah itu juga harus diperhatikan kekuatan mesin dan kekuatan landasan yang akan digunakan manusia, bebek atau kelinci itu berdiri. Karena apa? Jika itu tidak kuat, maka nanti pada saat dikerek ke bawah nanti sangat mungkin menimbulkan kegaduhan, dan ini tentunya sangat tidak diharapkan. Jadi sangat dianjurkan perhatikanlah kekuatan dari lubang itu. Nah, usai kamu membuat itu, maka pada kotak itu harus tertutup atasnya, atas, kiri, kanan semua tertutup, tapi ada pintu. Ada pintu yang menghadap ke penonton, yang si bebek atau kelinci ataupun manusia yang akan masuk itu mampu masuk dan mampu bergerak secara leluasa. Dan pada satu hal lagi dicamkan, yaitu pada saat manusia, bebek ataupun kelinci ini berdiri pada atas lubang itu, sebelum mesin mengerek turun, itu harus diperhatikan bahwa lubang ini tidak jatuh ke bawah. Karena jika jatuh ke bawah nanti akan membuat kegaduhan yang sangat tidak diinginkan pada saat kita membuat show. Dan usai semua itu dibuat, kamu perlu membuat lampu ya gunakan rangkaian elektronik biasa saja, baterai ataupun dari baterai lah ya. Baterai bisa, rangkaian baterai ke lampu kemudian ke saklar. Jadi jika itu adalah manusia, nanti manusia itu bisa menekan saklar itu yang menandakan bahwa si manusia sudah mulai turun. Dan juga pada bawah juga dilengkapi dengan saklar yang dihubungkan ke lampu yang ada pada kotak, supaya nanti si manusia bisa menekan saklar yang menyatakan bahwa dia sudah turun, ada pada bawah. Sangat boleh dibuat bahwa lampu pada saat turun dan pada saat sudah tiba pada bawah itu warnanya berbeda. Jadi si yang ada pada atas panggung tahu bahwa asistennya sudah tiba pada bawah atau sudah mulai dikerek. Jadi ia tidak membuat blunder dengan membuka pintu sebelum si asisten turun.